Warga desa Trunyan yang meninggal dunia, jasadnya tidak ditanam atau dibakar. Jenazah yang sudah disucikan lewat prosesi ritual di desa, lantas dibawa ke sini. Jenazah kemudian cuma dibaringkan saja di permukaan tanah di Setrawayah. Setrawayah ternyata hanya diperuntukkan bagi orang yang meninggal secara wajar, telah berumah tangga, bujangan, dan anak kecil yang gigi susunya telah tanggal. Di desa Trunyan ada 2 tempat pemakaman lainnya. Nah, kalau dikubur ini tidak cuma diletakkan aja, kita seperti tidur di ranjang lah gitu, kelihatan semua. Tapi di bawahnya itu tidak ada kainnya, dia merapat ke dalam tanah. Jadi langsung tubuh itu merapat dalam tanah. di atas permukaan tanah. Iya. Terus yang ditutup bagian apa aja Pak Wayan? Kalau ditutup bagian atasnya aja sih, ya kepalanya kelihatan. Sini udah semua tutup. Gitu. Itu untuk bekal kain-kain biasa untuk bekal seperti di rumah dah. Yang ciri khas mungkin tak ada duanya adalah faktor kuburannya. Faktor kuburannya itu begitu yang meninggal lalu diupacarakan sesuai dengan kondisi di Trunyan, lalu mayatnya dibawa beberapa jarak dari Trunyan ditaruh di sebuah kuburan dengan semacam sarkofagus permanen begitu dan tidak dibakar atau tidak ditanam. Kalau di sebelah selatan sedikit itu ada kuburan anak-anak. Yang disebut dengan kuburan anak-anak itu, biarpun orangnya sudah lanjut usia, pada saat dia meninggal itu belum pernah kawin, dia juga tergolong anak-anak. Dan di sebelah selatan, perbatasan dengan desa Abang dan desa Trunyan itu ada kuburan Salahpati atau Ulahpati. Gitu. Misalnya orang-orang yang meninggalnya karena tabrakan, bunuh diri, itu dikubur di kuburan Salahpati. Di permakaman ini terdapat 11 lubang, tidak boleh lebih. Jenazah ditutup dengan ancak saji, anyaman bambu segitiga sama kaki. Fungsinya untuk melindungi dari serangan binatang buas. Kalau sini tempatnya 11 lubang. Nanti seandainya sudah full 11 lubang itu, kalau ada meninggal lagi, itu mana yang sudah lama itu digeser. Tengkoraknya ditinggal di sini, terus pergantian gitu. Nanti kalau ada meninggal lagi, mana yang sudah lama itu tinggal tengkoraknya, itu aja dibongkar di bawah sana. Gitu. Iya, pokoknya bergilir ya. Tak jauh dari jajaran jenazah, berdiri sebuah pohon besar. Masyarakat Trunyan menyebutnya pohon taru menyan. Taru artinya pohon dan menyan artinya wangi. Sampai sekarang, masyarakat Trunyan meyakini pohon taru menyan inilah yang menetralisir aroma busuk yang menguar dari area makam atau setra. Dulu kan kita mungkin leluhurnya dulu mungkin dia ini dari bentuk pohon taru menyan, nanti mana baunya harum itu mungkin dicari-cari oleh anunya itu langsung ada dibikin kuburan di sini gitu. Ini pohon satu-satunya pohon taru menyan yang bisa mengisap bau mayatnya dulu, mungkin ini udah kuburannya itu. Dan ini pohonnya kata-kata cuma satu aja? Iya, cuma satu. Di Indonesia atau di dunia? Mungkin di Indonesia mungkin ini udah pernah di ini. Uang logam, perlengkapan pribadi semasa hidup si mati, dan juga perabotan rumah tangga terserak di sekitaran makam. Semuanya sengaja ditinggal di sini. Dimaksudkan sebagai bekal bagi si mati untuk mengarungi kehidupan alam berikutnya. Oh, itu semua ditinggal di sini. Apa aja, Pak? Itu queen, kata saya bekal-bekal untuk piring, itu kan ada sikat gigi seperti sendal itu. Pakai apa yang dipakai di rumah itu langsung ada di sini gitu. Bekal-bekalnya seperti piring, sendok kayak makan itu kan ada tuh bekal-bekalnya. Itu ditinggalkan di area kuburan ini? Di area kuburan ini. Berarti dia tuh udah dibikinkan wadah itu kan ada kayak kebun-kebun dosa. Tujuannya apa tuh Pak ya? Itu kan untuk dibawa ada itu kan ada di bekal-bekal di rumah bagaimana kita pakai sikat gigi itu setiap harinya kan di sini juga dikasih gitu supaya kita ada bekal bawa ke alam sana gitu. Oh gitu. Dan itu udah menjadi tradisi? Iya, tradisi setiap ada meninggal juga gitu sama bekalnya. Gitu. Jenazah cuma dibiarkan di permukaan tanah, membusuk jadi kerangka, namun sama sekali tak mengeluarkan aroma busuk.
Pun di sekitar area pemakaman atau setra terserak rupa-rupa benda milik si mati. Sungguh keunikan yang nyata. Tata cara pemakaman di desa Trunyan model begini sudah sohor. Jadi salah satu mata dagangan Bali sebagai destinasi pelesiran. Dari situ, saban hari ada saja pelancong yang datang menyambangi demi menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kenapa yang menjadi daya tariknya apa nih, Ustaz? Why? Yeah, why? Come here. Because interesting, unusual, very unusual place, unusual religion. For example, if we Christian, we never committed a bakar manusia, committed a bisata romanini, yeah? Wanna look how it's in Hindu religion. It's like Bali Aga, yeah? It's asli Bali, anak yang tinggal di Trunyan. Itu aja. Tetapi yang membuat Trunyan itu menjadi harum namanya, baik di nasional maupun dunia, adalah keunikan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya setiap orang meninggal itu selalu dikubur, tetapi masyarakat di Trunyan yang meninggal dengan wajar itu mereka tidak dikubur. Nah, sehingga itu yang merupakan salah satu sisi unik yang paling unik di antara keunikan-keunikan yang ada. Tradisi unik terkait kematian di negeri ini tak cuma milik orang desa Trunyan di Bangli, Bali. Tengok juga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakatnya punya tradisi Rambu Solo. Tujuannya mengantar arwah si mati menuju alam roh, alam keabadian bersama leluhur, menuju Puya, tempat peristirahatan abadi. Puncak prosesi disebut dengan rante. Rangkaian ritualnya berangkat dari proses pembungkusan jenazah atau makdudan mebalun, penurunan jenazah ke lumbung untuk disemayamkan atau mak popeng kalau alang, dan ritual mak pasonglo atau mengarak jenazah dari rumah adat Tongkonan menuju ke Lakian atau tempat persemayaman terakhir. Ada juga digelar upacara penyempurna kematian berupa adu kerbau atau mapasilaga tedong dan pementasan tari mak badong. Upacara penyempurna kematian ini dihelat pada siang hari saat matahari mulai condong ke barat. Bagi kalangan bangsawan, upacara ini bisa berlangsung hingga hitungan 2 pekan lamanya. Di Bali ada juga prosesi ngaben. Upacara pitrayatnya atau ditujukan kepada leluhur ini melibatkan api. 2 macam api, yaitu api sebenarnya dan api abstrak yang berasal dari puja mantra pendeta pemimpin ritual. Membakar jenazah atau simbolisnya lantas melarung abunya ke sungai atau laut dimaksudkan untuk melepaskan sang atma atau ruh dari belenggu keduniawian. Membakar jenazah juga dimaksudkan untuk mengembalikan segala unsur pancamahabhuta atau 5 unsur pembangun badan kasar manusia, yaitu pertiwi yang membangun tulang, kuku, dan daging, apah, unsur cair yang membentuk darah, liur, dan air mata, bayu, unsur udara yang berupa napas, teja, unsur tubuh yang membentuk suhu badan, dan akasa, unsur ether pembentuk rongga dalam. Dalam melakoni upacara ngaben, tiada boleh ada isak tangis. Air mata diyakini bisa menghambat perjalanan sang arwah menuju tempat asalnya. Upacara ngaben justru dirayakan dengan sukacita. Tradisi unik perihal kematian juga ada di Mesir. Orang Mesir kuno mempertahankan seperangkat adat pemakaman yang diyakini sebagai kebutuhan untuk menjamin keabadian setelah kematian. Prosesinya melalui mumifikasi atau mengawetkan jasad dengan ramuan tertentu demi bertahan abadi. Lantas diakhiri dengan penguburan mayat bersama barang-barang yang akan digunakan oleh si mati di alam selanjutnya. Dalam perkembangannya,
teknik mumifikasi kian sempurna. Butuh waktu sekira 70 hari untuk secara bertahap mengeluarkan organ internal, mengeluarkan otak melalui hidung, dan mengeringkan jasad menggunakan campuran garam yang disebut natron. Meletakkan jenazah begitu saja di permukaan tanah seperti di desa Trunyan, membakar jenazah seperti di prosesi ngaben, atau bahkan mumifikasi seperti di Mesir kuno, mestilah diperlakukan sebagai wilayah yang tiada perlu dipertentangkan. Di desa Trunyan, warganya terus melestarikan adat istiadat dari leluhur. Hasanah budaya yang oleh sesiapa yang bukan merupakan bagian dari warga Trunyan niscaya terlihat unik. Tak ada liang lahat, tak perlu ditanam. Di permukaan tanah, jenazah hanya dibaringkan. Kalau dilihat dari segi fisik berbeda memang penanganan jenazah, tetapi kalau dilihat dari ritual itu prosesinya sama. Ada perubahan dari orang yang hidup menjadi meninggal, ada penyucian jasad, ada ritualnya itu dipimpin oleh di tempat lain di luar Trunyan itu pedanda atau empu atau begawan. Di sana dipimpin oleh ubayan atau prajurit tertinggi di situ. Jadi ada ritual begitu. Itu secara ritual sama, kemudian secara fisiknya ya memang ada perbedaan.